Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada divisi Mobile Development. Baik, di sini saya akan membantu teman-teman bagaimana cara membuat proyek baru dan bagaimana cara menyiapkan aset-aset yang akan kita gunakan pada hari H nanti. Baik, di sini teman-teman wajib mengikuti dan mempraktekkan secara langsung pada PC atau laptop teman-teman. Saya ulangi, di sini teman-teman wajib mengikuti dan mempraktekkan secara langsung pada PC atau laptop teman-teman dengan mengikuti tutorial ini. Baik, hal yang perlu disiapkan pada teman-teman adalah aplikasi Android Studio dan juga internet. Pastikan internet teman-teman stabil. Oke, langsung aja. Buka aplikasi Android Studio. Nah, sampai di sini kita berada pada tab Welcome to Android Studio. Nah, di sini saya menggunakan versi 4.0.1. Jika teman-teman memiliki perbedaan dengan versi saya, tidak apa-apa. Jadi teman-teman bisa mengikuti tutorial ini hingga selesai. Nah, kemudian kita pilih Start a New Android Studio Project karena kita akan membuat project baru. Kemudian akan muncul Select a Project Template. Kita pilih phone and tablet karena kita akan membuat aplikasi pada handphone dan tablet. Kemudian, pilih activity yang akan kita gunakan yaitu MPT Activity. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan activity-activity yang telah disediakan oleh Android Studio. Nah, dikarenakan kita akan membuat activity dari nol, maka kita memilih MPT Activity. Kemudian, next. Nah, kemudian kita akan menuju pada tab Configure Your Project. Nah, di sini ada beberapa form yang perlu kita isi. Nah, pada bagian name, teman-teman bisa memberikan nama aplikasi teman-teman. Di sini saya akan memberikan nama aplikasi saya yaitu APK ITC 2020. Nah, kemudian pada bagian page name yaitu teman-teman bisa sama dengan saya atau pada teman-teman biasanya jika teman-teman belum pernah membuat aplikasi, maka pada bagian teman-teman yaitu com.example.apk.etc2020. Nah, teman-teman bisa menggantinya pada bagian example-nya yaitu dengan nama yang teman-teman inginkan. Di sini saya menggantinya dengan nama Amicom. Nah, kemudian simpan project teman-teman pada folder yang teman-teman inginkan. Di sini saya menyimpan pada user my folder, kemudian ITC, kemudian APK ITC 2020. Kemudian pada bagian language yaitu kita akan menggunakan bahasa Kotlin. Karena kita akan belajar bagaimana cara menggunakan bahasa Kotlin. Kemudian pada minimum SDK teman-teman bisa memilih yang teman-teman inginkan. Nah, pada minimum SDK ini maksudnya adalah ketika kita memilih versi Android KitKat, maka aplikasi yang kita buat ini dapat berjalan pada versi KitKat dan versi hingga atasnya. Nah, jika aplikasi teman-teman dijalankan pada versi di bawah KitKat, maka aplikasi teman-teman tidak bisa dijalankan. Ya, jadi teman-teman wajib memilih minimum SDK yang teman-teman inginkan. Di sini saya memilih versi Android KitKat, yaitu API 19. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah merubah dan mengisi pada prompt ini, silakan teman-teman pilih Finish. Nah, kemudian aplikasi akan melakukan Gradle build pada project kita. Nah, teman-teman tinggal menunggu hingga Gradle build-nya selesai. Baik, jika pada aplikasi teman-teman muncul seperti di layar saya, maka teman-teman bisa mengklik close-nya. Baik, kita tunggu pada sesi Gradle build. Artinya, jika Gradle build belum selesai, maka pada folder Android Studio ini akan acak-acakan atau berantakan. Jadi, kita tunggu Gradle build ini hingga selesai terlebih dahulu.
Baik, di sini saya telah selesai. Nah, jika Gradable telah berhasil, maka folder yang tadinya acak-acakan akan menuju ke yang lebih rapi seperti ini. Nah, dengan itu, sejauh ini teman-teman telah selesai bagaimana cara membuat project baru. Baik, pada tahap kedua ini, saya akan menjelaskan struktur folder pada Android Studio. Teman-teman bisa memperhatikan pada layar saya. Pada bagian app, di sini, kemudian klik bagian folder manifest. Baik, pertama yang akan saya jelaskan adalah bagian folder manifest, yaitu Android manifest.xml. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa manifest adalah salah satu berkas yang harus ada di dalam sebuah proyek Android. Nah, manifest ini dapat memberikan beragam informasi penting kepada sistem Android. Seperti yang teman-teman lihat pada layar saya, ada beberapa komponen yang sudah tertera pada manifest. Yang pertama ada pada package aplikasi kita. Package merupakan sebagai identitas unik dari sebuah aplikasi. Identitas ini juga yang akan digunakan di dalam store untuk membedakan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Kemudian ada aplikasi. Pada application ini memiliki beberapa komponen yang sudah tertera. Di sini, komponen aplikasi berfungsi untuk mendeskripsikan komponen dari aplikasi mulai dari activity, service, broadcast, receiver, dan content provider. Kemudian, kita dapat juga mendeklarasikan sebuah uses atau permission. Nah, teman-teman bisa memberikan izin dengan cara uses permission, yaitu salah satu contoh di sini saya akan mengizinkan bahwa aplikasi saya dapat diakses menggunakan internet. Sejauh ini teman-teman sudah memahami sebagian kecil dari folder manifest. Kemudian kita akan lanjut pada folder yang kedua, yaitu pada Java. Klik folder Java, kemudian klik com.amicom.apktic2020 yang paling atas. Kemudian di sini akan tampil sebuah main activity. Nah, di sini merupakan sebuah perkodingan atau sebuah logika. Jadi, jika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi, teman-teman perlu membuat logika pada aplikasi tersebut. Kemudian, pada folder ketiga, yaitu Java Generates. Pada Java Generates ini, berisi file-file hasil dari generate library atau sebuah kelas dari proyek Android. Kemudian, yang keempat, yaitu folder res. Nah, pada folder res ini memiliki beberapa folder yang sudah tertera pada Android Studio, yaitu ada drawable, layout, map, values. Nah, kemudian saya akan membahas tentang drawable. Pada drawable berfungsi untuk menyimpan file gambar ataupun icon. Selanjutnya yaitu folder layout. Kemudian activity main.xml, bahwa layout ini berisi sebuah activity, yang artinya layout ini berfungsi untuk menyimpan file-file atau activity yang digunakan untuk mendesain sebuah tampilan aplikasi. Kemudian pada folder mipmap. Mipmap berfungsi untuk menyimpan logo dalam berbagai dimensi. Kemudian pada values. Folder values berisi berbagai macam sumber data seperti colors, string, dan style. Untuk file colors digunakan untuk menyimpan warna atau color yang kita gunakan pada sebuah aplikasi. Kemudian untuk string digunakan untuk menyimpan teks. Kemudian style digunakan untuk menyimpan template atau style yang kita gunakan pada sebuah aplikasi. Kemudian kita menuju pada folder Gradle script. Teman-teman bisa klik, kemudian akan muncul beberapa file. Nah, pada build Gradle, perlu teman-teman ketahui bahwa Gradle merupakan open source build automation system. Automatic system berguna untuk mengotomatiskan proses pembuatan dari software build dan proses-proses terkait lainnya, termasuk compile source code menjadi binary code, checking binary code, dan menjalankan automating test.
Teman-teman bisa klik pada bagian Build Gradle, yaitu Project APK ITC 2020. Pada bagian ini, Gradle merupakan software build tingkat teratas yang meliputi keseluruhan dari project dari sebuah aplikasi. Di dalamnya berisi konfigurasi semua modul yang ada di dalam project. Kemudian, teman-teman bisa klik pada bagian Build Gradle Module App. Build Gradle ini merupakan software build yang ada pada setiap modul di dalam proyek sebuah aplikasi. Beberapa konfigurasi kita dapat mengeditnya. Kemudian, di sini juga kita bisa menambahkan dependensi atau library yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Baik, sejauh ini teman-teman sudah memahami berbagai dasar struktur folder pada Android Studio. Setelah ini, teman-teman akan dilanjutkan menuju pada tahap ketiga, yaitu tentang bagaimana cara menyiapkan aset-aset yang akan kita gunakan pada hari H praktek nanti. Selanjutnya, pada tahap ketiga ini, saya akan membantu teman-teman menyiapkan aset-aset yang akan kita gunakan pada hari H nanti. Hal yang perlu teman-teman siapkan adalah mendownload terlebih dahulu aset atau gambar yang telah diberikan oleh instruktur melalui link yang telah diberikan. Berikut salah satu contoh saya sudah mendownloadnya. Selanjutnya, pada tahap kedua, teman-teman sudah dijelaskan dari beberapa struktur folder yang ada pada Android Studio. Di sini, teman-teman bisa merapikan folder kembali dengan mengeklik sebuah Collapse All. Baik, langsung saja. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyimpan gambar atau logo ini ke dalam Android Studio. Caranya, teman-teman klik folder app, kemudian folder res, kemudian folder drawable. Seperti sebelumnya, teman-teman telah dijelaskan bahwa fungsi dari drawable ini untuk menyimpan sebuah icon atau file-file yang lain. Lalu bagaimana caranya untuk menyimpan gambar ke dalam drawable Android Studio? Teman-teman bisa copy gambar yang telah teman-teman download, kemudian pastekan ke dalam folder drawable. Teman-teman dapat menekan shortcut keyboard dengan Ctrl+V. Kemudian pilih pada drawable tanpa 24, kemudian tekan OK, kemudian berikan nama yang akan kita berikan pada gambar ini. Kemudian tekan OK. Nah, pada sini teman-teman telah berhasil bagaimana cara menyimpan gambar ke dalam folder drawable. Lakukan dengan hal yang sama dari beberapa aset yang telah teman-teman download. Kemudian logo Amicom, kemudian logo ITC. Kemudian setelah teman-teman menyimpan gambar ke dalam folder drawable, selanjutnya kita akan membuat sebuah rectangle dengan klik kanan pada drawable, kemudian new, kemudian drawable resource file, maka akan muncul sebuah tab bernama new resource file. Pada bagian file name, teman-teman masukkan nama rectangle body. Kemudian pada root element, teman-teman dapat menggantinya jadi shape. Setelah itu, tekan OK. Kemudian, jika teman-teman tidak muncul sebuah shortcut, maka teman-teman dapat memilih bagian split. Nah, berikut adalah shortcut dari yang telah kita buat, yaitu shape. Kemudian kita akan menambahkan sebuah solid untuk memberikan warna. Kemudian kita berikan warna putih, yaitu dengan cara memanggil warna dengan menggunakan hashtag FFF, maka akan muncul sebuah warna putih. Kemudian jangan lupa untuk menutupnya dengan cara slash. Baik, seperti tahap kedua bahwa warna dapat kita simpan dalam folder values,
kemudian pada file colors. Caranya, teman-teman dapat kembali ke file rectangle body, kemudian arahkan kursor ke kode warna, dan tekan Alt plus Enter, kemudian akan muncul sebuah tab Extra Color Resource, kemudian pilih Extra Color Resource, kemudian pada resource name teman-teman masukkan nama color white karena di sini warna putih, dan tekan OK. Nah, secara otomatis kode warna akan berubah menjadi add color / color white, yang artinya bahwa color yang kita buat sudah tersimpan dalam file color. Kita dapat mengeceknya, yaitu berikut warna yang telah kita simpan dalam folder values file colors. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Selanjutnya, kita akan membuat radius dengan menggunakan fungsi corner. Kemudian kita akan memberikan sebuah radius pada atas shape ini. Teman-teman klik top right radius dengan 150 dp. Perlu teman-teman tahu bahwa dp adalah bagian dari salah satuan ukuran pada Android Studio. Kemudian kita memberikan radius pada kiri rectangle itu dengan cara top left radius, itu 150 dp. Setelah itu kita dapat menutupnya dengan slash. Baik, setelah ini kita akan membuat sebuah rectangle button. Klik drawable, klik kanan, kemudian klik drawable resource file, kemudian pada file name kita masukkan nama rectangle button, dan kemudian pada root element kita ganti save, kemudian tekan OK. Baik, kita akan melakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan solid dan color. Baik, kita akan memanggil warna dengan cara hashtag FFF, kemudian jangan lupa untuk menutupnya dengan slash. Cara ini adalah cara yang sama seperti kita lakukan sebelumnya. Akan tetapi kita akan memberikan warna ini berwarna biru, yaitu dengan cara teman-teman bisa menggunakan kode warna yang akan saya berikan pada shortcut ini. Teman-teman dapat mengikutinya dengan kode warna hashtag, kemudian 0C189F. Baik, selanjutnya kita akan menyimpan warna ini ke dalam color resource, yaitu dengan menekan Alt Enter, kemudian Extra Color Resource, kemudian berikan nama sesuai warna yang pada rectangle tersebut. Selanjutnya kita akan membuat radius pada sisi-sisi rectangle, itu menggunakan fungsi corner. Teman-teman dapat mengikutinya. Baik, di sini saya memberikan bahwa top right radius, bahwa pada sisi kanan rectangle terdapat sebuah radius. Sama seperti halnya dengan yang lain, yaitu dengan atas kiri radius, bawah kiri radius, bawah kanan radius. Sejauh ini teman-teman sudah menyiapkan aset yang akan digunakan untuk hari nanti. Selanjutnya teman-teman dapat menuju pada folder layout. Kemudian activity main. Nah, seperti pada tahap kedua bahwa folder layout berfungsi untuk mendesain sebuah tampilan pada aplikasi. Untuk menampilkan shortcut-nya, teman-teman dapat klik pada pojok kanan, kemudian pilih split. Pada umumnya, sebuah aplikasi memiliki
activity yang lebih dari satu. Lalu bagaimana cara membuatnya? Teman-teman dapat klik pada border layout, kemudian new, kemudian pilih activity, kemudian empty activity. Maka akan muncul sebuah tab yaitu new Android activity. Nah, di sini teman-teman dapat merubahnya pada activity name yaitu main activity 2 untuk membedakan activity 1 dengan activity 2. Kemudian tekan finish. Secara otomatis Android Studio akan membuild activity yang kita buat. Tunggu hingga selesai. Maka pada folder Java akan terdapat sebuah logika atau sebuah activity. Sama halnya dengan pada layout. Tentunya pada activity ini saling terhubung antara Java dengan layout. Baik, sejauh ini teman-teman telah mengikuti pada tahap pertama menuju ke praktek selanjutnya, yaitu yang akan kita lakukan pada hari H nanti. Jika teman-teman ingin menyimpan proyek ini, teman-teman tidak perlu takut bahwa pada Android Studio telah dilengkapi sebuah Power Save Mode, yang artinya jika teman-teman menutup aplikasi ini, otomatis proyek teman-teman akan tersimpan secara langsung. Jangan lupa semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga teman-teman dapat mengikuti hari H nanti dengan lancar. Saya akhiri, kami dari Instruktur ISTC 2020 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.